Cara mempercepat birahi kambing yang murah dan dijamin sukses. Kami dari Aksara akan menceritakan secara komplit dan to the point kali ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini untuk edisi episode kambing perah, untuk khusus kami berbicara tentang betina ya, indukan ya. Jadi kami di sini akan menceritakan bagaimana mempercepat birahi kambing dijamin sukses tapi murah teman-teman. Nah, jadi memang kambing itu biasanya setelah beranak 2-3 bulan itu biasanya akan menunjukkan birahi. Nah, jadi yang dimaksud kami mempercepat di sini itu tips yang akan kami sampaikan ini tips yang sifatnya tradisional ya, bukan secara medis misalkan seperti suntik hormon dan sebagainya. Jadi sekali lagi ini berdasarkan pengalaman kami pribadi yang posisi kandangnya di dusun, di desa, di pegunungan, sehingga ini penting akan kami sampaikan kepada teman-teman semuanya. Nah, jadi tujuannya kami mempercepat birahi itu agar indukan atau kambing betina itu setelah dia melahirkan cempe itu tidak terlalu lama nganggur untuk bunting lagi. Nah, kalau dia terlalu lama nganggur itu nanti juga ada resiko di kesehatan rahimnya atau di kandungannya, itu juga kurang bagus teman-teman. Nah, di sini kebetulan posisi kelima indukan kambing kami ini, kambing Jawa, ini ada 1, 2, 3, lalu ini ada 4, ini yang 5, itu ini sedang bunting semua, kurang lebih usia 3 bulanan. Nah, dalam 2 tahun itu setidaknya beranak 3 kali. Jadi masa bunting itu kan kambing itu 4-5 bulan. Kemudian dalam waktu hamil sampai beranak 4-5 bulan. Nah, itu setelah itu 3 bulannya itu penyesuaian isi perut dan rahim kambing itu sendiri teman-teman. Sehingga jika 5 bulan masa hamil sampai beranak ditambahkan 3 bulan untuk kondisi normal, totalnya kan 8 bulan teman-teman. Nah, 8 dikali 3 itu kan 24 bulan ya. Nah, 24 bulan itu sama aja 2 tahun. Sehingga kami secara gampang saja untuk peranakan atau program breeding kambing itu 2 tahun itu minimal 3 kali beranak teman-teman. Namun ya sekali lagi itu kondisi normal. Nah, kali ini tips yang kami sampaikan, kenapa kami perlu mempercepat itu agar biar masa kawin setelah melahirkan itu tidak perlu menunggu 3 bulan teman-teman. Sehingga jika kambing itu melahirkan cempe di usia 4-5 bulan, kami usahakan setelah 1 bulan itu biasanya sudah kami kondisikan agar birahi lagi. Nah, setidaknya itu untuk mempercepat masa bunting lagi teman-teman. Namun kenapa kami tujuannya metode ini secara tradisional, ya agar organ atau rahim dari kambing ini relatif normal tanpa ada asupan medis yang lain. Nah, kalau secara medis itu boleh-boleh saja asalkan memanggil dokter hewan atau mantri. Itu bisa disuntik dengan vitamin B kompleks, vitamin E maupun asupan nutrisi yang cukup teman-teman. Nah, itu untuk mempercepat birahi. Nah, secara tradisional kami ada 3 cara yang akan kami berikan informasinya ini kepada teman-teman. Cara yang pertama teman-teman itu yaitu jadi jantan. Nah, ini kami kan jantannya di sini hanya 1 nih, sapera ini. Nah, jantan ini kan posisi kandangnya lebih lebar 1,5 meter. Jadi kalau kami ingin merangsang betinanya, itu betina yang sudah 1 bulan setelah melahirkan, itu kami akan bawa ke dalam kandang jantan. Cuman posisi kandang betina jantan dan kambing jantan yang betina juga itu kami tali semuanya teman-teman. Dengan posisi talinya itu, posisi betina itu di belakang pejantan teman-teman. Nah, lalu nanti setelah 1 hari 2 hari itu kan betina itu karena di belakangnya jantan, dia lama-lama akan terangsang dan akan memancing birahinya teman-teman. Itu secara alami teman-teman, dan itu sudah kami buktikan. Nanti biasanya kalau tanda-tanda betina itu sudah pengen kawin, betina itu akan tingkahnya itu seperti jantan, artinya dia ingin menaiki kambing jantan. Nah, kalau udah seperti itu
dan ekor sudah mulai kipit-kipit, itu artinya kita lepas tali untuk kita coba kawin secara alami, baik jantan dengan yang indukan betina yang 1 bulan setelah melahirkan cempe. Itu tips yang pertama dari kami. Jadi ya kayak pacaran lah, digabungkan dulu nanti, tapi ditali ya teman-teman, karena kalau nggak ditali kasihan nanti ada satu yang sudah nafsu, yang satu belum nafsu, sehingga nggak cocok. Makanya untuk menyamakan waktu, keduanya itu ditali semuanya, baik satu jantan maupun satu betina. Nah, lalu cara yang kedua itu 3 pekan atau 4 pekan setelah melahirkan, itu teman-teman bisa memberikan comboran dan campuran toge atau tokolan kepada indukan betina yang barusan melahirkan cempe setiap hari ya teman-teman. Itu untuk 1 ekor betina itu cukup setengah kilo per harinya. Dicoba dulu 3 hari. Nah, setelah 3 hari lalu betina itu dicampur ke jantan teman-teman. Nah, setelah dicampur jantan itu biasanya betina itu otomatis sudah langsung birahi teman-teman. Nah, terus yang tips yang ketiga ini teman-teman, ini teman-teman boleh percaya boleh tidak. Tips ketiga ini juga saya dapatkan dari peternak-peternak senior yang di desa sini. Itu caranya dengan, jadi pada saat teman-teman memberikan comboran toge setengah kilo per hari pada saat per ekor kambing, itu teman-teman tiap pagi dan sore itu sambil juga masuk ke kandang betina, lalu bagian pantatnya itu teman-teman, bagian tempat keluarnya cempe itu, kelaminnya dia itu dipukul tipis-tipis, di puk gitu. Lah nanti itu tiap pagi dan sore, biasanya nggak sampai 1 pekan itu betina itu sudah birahi lagi. Jadi menunggu birahinya itu tidak 28 hari normal. Untuk kambing kan 28 hari, tapi cukup biasanya nggak sampai seminggu itu udah birahi lagi. Nah, terus setelah itu nanti langsung digabung ke jantan. Nah, jadi dengan 3 cara tradisional itu tadi, teman-teman bisa, dipukulkan di situ teman-teman, di puk gitu. Nah, dengan cara tradisional itu teman-teman bisa mempercepat birahi kambing betina atau indukan betina, sehingga yang biasanya 2 tahun itu beranak 3 kali, itu teman-teman dalam 1 tahun bisa nanti 2 kali teman-teman. Tapi kembali lagi, semuanya harus didukung oleh kandang yang mendapatkan cukup suplai atau asupan sinar matahari, sehingga kandang tidak terlalu lembab. Lalu didukung juga oleh sirkulasi udara, jadi yang di bawah kandang jarak antara lantai dengan tanah itu juga cukup, sehingga gas beracun dari amonia dari kotoran itu tidak naik ke atas kandang. Nah, lalu yang berikutnya asupan nutrisi baik hijauan maupun kalau teman-teman menggunakan sentrat maupun yang lain itu juga bagus. Dan nggak lupa selalu isi bambu itu dengan garam dan sedikit air, karena itu sangat membantu indukan untuk memperkuat tubuh dia sendiri teman-teman. Nah, semoga informasi ini cukup bermanfaat ya teman-teman. Jadi dalam episode kambing ini kami menceritakan apa realita yang kami dapatkan dari pengalaman kami ini teman-teman. Nah, semoga saja teman-teman juga bisa mempraktekkan di kandang masing-masing. Dan bagi yang teman-teman yang sudah menonton video ini dan sebelumnya, kami ucapkan terima kasih. Dan bagi yang belum, silahkan untuk melihat ke playlist Aksara, itu ada budidaya ternak kambing perah. Silahkan teman-teman bisa melihat secara komplit awal mula kami bermulai dari 0 teman-teman, dengan kandang yang sederhana ini. Terima kasih atas waktunya, semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gemah Ripah Loh Jinawi Toto Tentrem Karto Raharjo. Itulah cita-cita kita semuanya sebagai petani Nusantara.